Diludahin karena diludahi 7 tahun itu karena menjalankan yang namanya hukum kasih. Hukum kasih yang bagaimana nih Pak? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan tubuhmu. Nah, lalu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ketika akan menjalankan itu, berkomitmen dengan Tuhan Yesus. Pagi kelas 1 SMP itu di tengah jalan, kami kalau naik sepeda kan banyak sekali. Ada satu cewek itu meludahi, lalu kenalan saya. Meludahin jenengan? Iya. Saya kira bukan meludahi ketika itu pertama kali. Oh, mungkin karena dia meludah lalu kelas saya. Ketika di sekolahan berjumpa, dia melakukan hal sama lagi. Meludahi lagi. Meludah lagi. Setiap kali ketemu dengan saya meludah. Sampai itu berulang-ulang terus. Setiap kali bertemu, sehari ketemu 10 kali, dia akan meludah 10 kali dengan saya. Nah, selain itu, guru BP, guru dan BP itu juga memanggil mereka, gengnya mereka gitu. Kenapa kok anak satu ini melakukan perlakuan semacam itu sama temanmu ini? Mereka nggak tahu. Dan yang ditanya saya juga nggak tahu mengapa saya melakukan. Dan kemarin 30 tahun saya ketemu dengan itu teman sekolah ya? Iya, teman SMP. Ketika bertemu dengan teman saya yang saya datang ini, dia bercerita kemarin yang suka menudai kamu itu, dia cerita sama saya. Dia pun juga nggak tahu mengapa. Baru aku bercerita itu karena memang diizinkan sama Tuhan Yesus. Amin. Dan tahun yang ke-7 ketika nikmat diludahi itu berjalan, tahun yang ke-7 berhenti. Saya tahu itu berhenti karena bertemu di dalam acara 17 Agustus di kecamatan kami, namanya Kecamatan Jetis. Nah, kebetulan tim kami itu, kelompok kami itu berjajar dengan dia. Lalu saya tunggu, mana ludahmu? Jangan sampai kau keringkan ludahnya. Lalu saya memberanikan diri, mendatangi dia, dan mengulurkan tanganku. Dia pun menyambutnya, dan hati ini terasa damai. Luar biasa. Dan disitulah saya merasakan angka 7 luar biasa ya. Pitulungan Gusti. Kami dipun ya. Ya, yang angka 7, ojo kodho pitu, orang pitulungan Gusti kami dibuat rukun. Dan setelah selesai berjalan waktu, dan kemarin baru hari Minggu kemarin. Hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 9 kemarin. Orang yang habis diajak bicara dengan yang meludahi saya, dia bertemu dengan saya dan mengatakan, kemarin yang meludahi kamu bercerita tentang kelakuannya, dan dia pun tidak tahu. 30 tahun temanku masih mengingat, dan masih banyak lagi yang mengingat tentang hal itu di sekolah, teman-teman sekolah. Kenapa dia bisa meludah gitu ya? Mengapa dia meludah dan mengapa saya tidak bisa marah? Mengapa saya tidak membalas? Dan satu jawaban saya, ya karena saya melakukan hukum kasih. Ada ustadz yang bertanya, ada yang teman saya jadi ustadz, jadi tentara, jadi polisi, jadi wirausaha dan sebagainya. Mereka bertanya, ku jawab dengan sama, karena saya berupaya menjalankan hukum kasih. Nah, ada lagi satu cerita tentang saya akan berhenti ketika akan menjalankan hukum kasih. Ini di tahun yang kedua, kelas 2 SMP, dimana saya merasa berat. Lalu saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya tidak bisa menjalankan perintah ini karena ini perintah berat. Saya mau berhenti dari komitmen saya. Dan saya dengan air mata, karena saya juga sedih diludahi. Ini tahun yang kedua. Dan disitulah saya bertemu dengan cahaya kemuliaan Tuhan, diperkenankan. Dan di sana ada suara, anakku, lanjutkan.
aku menyertaimu. Wow. Nah, dan disitulah saya memiliki kekuatan lagi. Udah, kalau begitu lanjutkan. Dan sampai pada perdamaian tahun yang ke-7. Itu Luar biasa. Nah, Jadi hukum kasih yang diterapkan dalam kehidupan kita itu tidak sia-sia sebenarnya ya Pak ya. Iya, iya. Kalau kita terus memberi kasih, nah banyak orang kadang kalau menerima perlakuan yang tidak enak tuh biasanya marah ya. Ya, marah. tapi kita nggak boleh ya. Ketika itu saya juga mau marah. Lalu ketika saya akan marah, saya melanggar komitmen saya dong dengan Allah, dengan Yesus. Jadi keupayakan terus dan bilang aja kalau memang nggak kuat, aku bilang saya nggak kuat Tuhan, sama berhenti. Untungnya saya diperingatkan, jalan terus, aku menyertaimu. Ketika nggak ada kata-kata itu, menurut saya mesti berhenti. Pasti nggak kuat lah. Iya, karena seorang laki-laki diludahi seorang perempuan. Iya. Dan sehari ketemu 10 kali, 7 kali, sebanyak itu dia meludah kepada saya. Dan cewek ini Muslim apa anak Tuhan? Oh, ini Muslim. Oh. Dan kalau itu kan kita tidak melihat itu Muslim atau bukan. Iya. Tapi Ya. ini dalam hal ini apa mungkin dia melihat sinyal-sinyal dengan suka sama dia nggak suka apa bagaimana? Bukan. Kalau saya kira bukan. Karena memang hanya satu orang ini dan satu orang, semua temannya yang lebih cantik-cantik itu aja pada dekat dengan saya ya. Baik. Nah, satu orang ini istimewa. Ternyata memang dipakai untuk membentuk saya. Kemungkinan loh. Dan saya rasakan sampai saat ini, ya memang kasih Tuhan itu luar biasa. Harus diterapkan, jangan hanya di bibir saja. Ya. Bukan main deh kalau kita menerapkan hukum kasih itu. Kalau kita semua anak Tuhan mau menerapkan hukum kasih di dalam kehidupan kita, alangkah damainya kehidupan kita ya. Walaupun mungkin kita minoritas di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Orang sering mengatakan kita adalah minoritas, agama yang minoritas. Tapi kita harus menunjukkan jati diri kita dengan tadi itu hukum kasih. Kita nggak perlu membalas atau kalau saya itu gini, kalau saya tidak mau membahas karena saya menurut tadi saya nggak mau membahas kitab orang lain lah. Mau itu kitab Hindu kah, Buddha kah, Muslim ya Al-Quran, saya tidak akan bahas karena buat saya itu nggak penting, masing-masing dengan kepercayaannya. Saya melakukan apa yang Tuhan saya ajarkan gitu. Jadi saya tidak perlu sampai mencari sensasi dengan hal-hal yang kayak begitu yang membuat akhirnya terjadi pertentangan. Nah mungkin dengan yaitu tadi dengan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita yang bisa kita terapkan, tentunya akan merubah pandangan orang beragama lain terhadap kita, bahwa memang kita itu anak Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Wow, hukum yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itu besar sekali loh, dan itu berat loh kita mau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri ya Pak Pendeta ya. Bagaimana jenengan terapkan dalam menjalani 7 tahun itu dengan padahal dia menghina dengan meludah, itu perempuan, seorang perempuan meludah laki-laki, wah bisa-bisa nyawa melayang loh kalau orang yang tidak memiliki harga diri bisa nyawa melayang. Tapi yang jenengan lakukan tidak seperti itu, justru jenengan memberikan kasih, itu luar biasa loh. Bertahan dalam waktu yang bukan sekali 2 kali, bukan sehari 2 hari, tapi 7 tahun berhadapan dengan teman yang sama gitu. Wow, itu luar biasa. Suami istri saja sulit loh kalau tidak punya kasih. Ketika sudah ada masalah dalam rumah tangga, terus saling ketemu di dalam rumah, itu rasanya, karena saya mengalami dulu,
saudara. Rasanya wis. Nah makanya salut banget sama Pak Pendeta ini ya. Dan di sini juga saya petik poinnya, saya ambil dalam kehidupan saya secara pribadi untuk lebih lagi mengasihi orang lain seperti mengasihi diri saya sendiri. Walaupun selama ini saya juga menerapkan itu, tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang-kadang juga ada kerikil yang batu-batu kerikil yang kita temuin karena kita di dalam lingkungan keluarga, lingkungan kehidupan kita bersosialisasi, itu kan kadang-kadang ada ya iblis pakai buat menjadi batu sandungan buat kita. Dalam kehidupan saya juga begitu. Saya kadang-kadang heran kenapa ya, justru orang-orang yang dekat dengan kita itulah. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, aku mau pegang firman Tuhan bahwa besi mengasah besi, manusia mengasah manusia. Mungkin dengan cara ini Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih sabar. Ya walaupun orang bilang saya sabar, tapi ya saya berusaha untuk lebih sabar lagi, terutama menghadapi orang yang terdekat dengan saya, orang-orang yang terdekat dengan saya. Gitu. Bagaimana jenengan 7 tahun itu bisa bertahan itu luar biasa, Pak. Ya, puji Tuhan. Tadi Ibu kalau tidak membahas kita orang lain, tapi untuk saat-saat pandemi ini banyak youtuber kita, artinya dari Mutakin biasanya kok sering debat dengan Muslim, selalu ada ajang debat, padahal ujung-ujungnya juga ya seperti orang yang bertengkar begitu ya. Apakah itu merupakan hal yang memang dunia ini memang harus antara kebenaran dan kebatilan itu apakah akan terus atau nanti justru yang kalah atau ikut yang benar itu? Kalau itu gimana itu? Kalau saya secara pribadi saya nggak mau, walaupun ada teman-teman lain youtuber yang mengajak, ayo mam, ayo live gitu ayo kita buka supaya yang dari seberang, dari yang Muslim mungkin mau masuk bertanya. Saya bilang maaf, karena iman percaya saya tidak perlu diperdebatkan. Nah, kalau soal dia mau percaya atau tidak, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dialah jalan kebenaran, dialah sirotol mustaqim itu. Kalau kita berdebat percuma, karena dia akan mempertahankan argumentasi dia. Nah, ngapain kita harus berdebat yang akhirnya saling membenci, saling mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu. Kalau buat saya dia yang memilih aku, bukan aku yang memilih dia, ya kan? Karena Tuhan yang memilih aku, jadi aku nggak perlu ribut. Yang penting aku sudah diselamatkan Tuhan. Nah, karunia itu harusnya aku juga pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu Tuhan Yesus. Nah, kita bagaimana caranya? Ngomongnya menjelaskan siapa sirotol mustaqim, karena mereka mencari sirot siapa, mencari jalan yang benar. Setiap sholat kami menyebutkan, Tuhan tunjukkanlah kami jalan yang benar, begitu kan Pak? Nah, sedangkan Tuhan Yesus sudah berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu firman yang sangat menguatkan aku, sehingga aku juga bisa menyampaikan sama orang yang Tuhan kadang-kadang tuh begini Pak. Jadi orang yang tidak saya kenal sebelumnya, justru orang ini mau curhat, hubungi saya dan karena WhatsApp saya ada di YouTube ya, saya cantumkan. Jadi orang tuh menghubungi saya, Bu, saya ini galau, saya begini, saya punya masalah hidup begini, dan saya menjelaskan, kasih konseling dengan mereka, kasih konseling terus, sampai dia matanya dicerikan. Dan saya percaya bukan karena usahaku, tetapi itu karya Roh Kudus yang bekerja. Saya cuma alatnya, Tuhan cuma pakai saya sebagai alat, saya berbicara, dan kuasa Roh Kudus itu yang menjamah dia. Dia dicelikan matanya, dia bisa telepon nangis, aku mau terima Yesus. Wow, saya kadang-kadang tuh, nah kalau orang sudah telepon dan saya kasih konseling dan orang terus mau terima Yesus, kita berdoa
walaupun jarak itu di luar negeri kita bisa tangis-tangisan, dan saya bilang hadirat Tuhan tuh kerasa banget ketika orang itu dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi Tuhan ya. Waduh, itu rasanya sukacitanya luar biasa, dan itu yang saya lakukan Pak gitu. Jadi saya nggak mau argumentasi dengan orang, karena masing-masing akan mempertahankan imannya. Betul. Jadi percuma kita gontok-gontokan tapi hasilnya nihil. Iya begitu. Jadi kalau buat saya begitu, dengan kita memberi kasih tadi, hukum kasih itu, kasih itu akan terpancar dari kita, kasih Kristus itu. Walaupun kita tidak ketemu secara fisik begini, tetapi lewat YouTube, lewat suara, lewat body language, lewat tatapan mata kita, orang itu dijamah Tuhan loh. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mereka biasanya hubungi saya itu, Bu, ini saya panggil ibu apa, tante apa, mami ya? Panggil mami aja. Dan itu membuat kita hubungannya lebih dekat. Jadi saya membina di dalam grup itu, ada yang dari Malaysia, ada dari Arab, ada dari Jerman, Jepang, Malaysia, dari negara-negara lain juga, yang orang Indonesia tapi tinggal di luar negeri, dan mereka melihat channel saya, mereka tertarik dan hubungi saya. Buat saya itu di luar dari ekspektasi saya sebagai manusia, karena saya tidak menyangka Tuhan akan pakai saya menjadi alat Tuhan sejauh ini. Begitu juga dalam penjangkauan jiwa, karena buat saya, aduh, Tuhan sudah mau datang kok kita ribut soal. Sebenarnya Tuhan Yesus datang kan tidak bawa agama. Tuhan tidak pernah bawa agama Kristen loh saudara. Tuhan tidak pernah bawa agama Katolik loh saudara. Tuhan tidak pernah membawa gereja apapun atau agama apapun di dalam dunia. Tapi Tuhan datang untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi pengorbanan Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen, tapi pengorbanan Yesus tercurah darahnya untuk menebus dosa saya dan saudara juga. Nah, di sini mungkin hari ini kita bicara tentang kasih. Karena kita memberi kasih itu besar sekali loh jangkauannya. Jadi orang lain akan melihat bagaimana kita pribadi yang sudah dijamah Tuhan itu akan berbeda. Berbeda kehidupannya dengan kehidupan kita masa lalunya. Saya dulu bukan orang yang seperti begini. Walaupun saya murah hati, tapi saya bukan pribadi seperti begini. Tapi Tuhanlah yang merubah saya. Saya tidak pernah tahu seperti ini nanti bakalan saya kehidupannya. Tapi inilah Tuhan kita yang luar biasa. Bagaimana Pak Pendeta? Tapi mungkin dari youtuber Kristen yang sering dibantu kan ujung-ujungnya itu berkelahi. Mungkin dalam pembicaraan kita hari ini mungkin akan mengedukasi pada mereka. Oh, ternyata debat yang tidak ada selesainya itu ternyata ujung-ujungnya juga kebencian. Kebencian, ya, betul. Sebenarnya tidak bermanfaat waktu kita menggunakan energi yang berdiri. Kalau saya tidak mau bahas beliaunya. Ya. Kalau saya tidak mau bahas beliau, walaupun Bapak kenal secara online ya. Tapi itu hanya suatu contoh saja. Iya, contoh aja. Kalau bertele-tele, ya akhirnya jadi ribut. Akan jadi ribut. Untuk itu maka saya juga hanya berdoa kadang-kadang mudah-mudahan saudara kita yang tadi youtuber Kristen yang sering debat dan ujungnya kebencian itu nanti juga akan dituntun oleh Roh Kudus, dan ternyata itu nanti akan membawa berkat juga bagi semua orang. Betul, lebih bagus begitu. Jadi kita itu menebarkan kasih Kristus. Dengan kasih Kristus orang mengenal kita kan? Orang mengenal kita secara fisik, orang kenal, kemudian orang kenal kasih Kristus yang ada di dalam kita. Oh iya, saya juga kalau di Salatiga, di Semarang, kita juga ada pelayanan diakonia berbagi-bagi berkat nasi gitu ya, yang saya tuh setiap minggu ada 2 kali dari Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Yayasan Damaris Pancasila Indonesia ini namanya juga Damaris Pancasila. Jadi memang betul-betul yang
berasaskan Pancasila. Walaupun ini yayasan yang didirikan sama anak-anak Tuhan, tapi Damaris yang berdasarkan Pancasila, NKRI, benar-benar orang NKRI yang mengharapkan Indonesia tuh damai, walaupun beraneka ragam agamanya tapi hidup damai. Sehingga kami tuh berbagi nasi juga, makanan berbagi berkat juga tidak melihat ini orang Kristen atau orang mana, tapi orang yang membutuhkan makan yang kita bagi. Kita tidak pandang lagi agama dalam hal ini, tapi kita mau membagi kasih Kristus itu buat semua orang yang membutuhkan makan. Seperti orang-orang yang kadang-kadang tukang becak, ada yang dari desa lain masuk ke kota dan mereka tidak pulang. Mereka harus tinggal di becak, tidur di becak kalau malam. Kalau musim hujan kayak begini ya kehujanan, kena angin dingin, tapi mereka bertahan tidur dalam becak. Kadang-kadang di emperan toko demi buat bisa mengumpulkan duit buat keluarganya. Dan itu tukang becak, tukang pengamen, pemulung, orang dengan gangguan jiwa, anak-anak jalanan, itu juga kita berbagi dengan mereka. Jadi kita tidak pandang agama gitu, dan itu benar-benar kasih, betul-betul kasih Kristus. Dan itu luar biasa. Yayasan ini bergerak dan kerinduannya untuk bisa satu hari memberi makan 2.000 orang di Indonesia. Saat ini mungkin sudah sekitar 1.500-an, masih butuh. Ya itu menebarkan kasih aja. Dengan kasih kita memberikan kasih, orang akan mengenal kita. Oh, ini anak-anak Kristus yang memberi, ini orang Kristen. Kita menebarkan kasih aja. Karena kalau kita menebarkan kebencian, kita melatih diri kita untuk menjadi orang baik dan sabar. Seperti tadi Pak Pendeta itu luar biasa, 7 tahun dia dihina, tapi dia terus memberi kasih. Itu butuh kesabaran dan butuh pelatihan. Karena kalau ketika kita mau menjadi orang jahat, tidak butuh pelatihan diri, tapi kita dengan sekejap mata kita bisa jadi pembunuh. Nah, kalau orang lain ya diludahin kayak begitu, cowok diludahin sama cewek, itu pasti kekerasan yang terjadi. Bisa-bisa tadi saya bilang nyawa melayang. Jempol. Satu pembelajaran dari pendeta di Dusun Ngelaban ini, namanya Pak Pendeta Sumardiono. Pak Pendeta Sumardiono ya. Nah di sini orang kenal dengan panggilannya Legiono. Legiono. Wah, ini beliau ini keren banget loh, bisa punya kasih yang luar biasa. Saya kalau diludahin begitu sudah emosi loh Pak. Tapi puji Tuhan, luar biasa kesabarannya. Ya. Tidak boleh atau sebenarnya ingin marah, tetapi itu tidak terkendali. Tidak boleh saya lakukan. Karena kalau saya lakukan berarti saya batal dalam menjalankan janji dengan Kristus tadi. Yesus, hambamu yang sudah jadi Kristen lama, bahkan jadi pemimpin di gereja, tidak bisa menjalankan. Aku akan menjalankan perintahmu. Kamu ya tadi, menjalankan hukum kasih bukannya sesuatu yang mudah. Tantangan ada terus. Sampai saat ini pun saya juga tantangan selalu ada. Dan memikul salib, menyangkal diri di dalam Tuhan, itu yang harus dikerjakan. Selamat menjalankan hukum kasih bersama-sama. Tuhan memberkati. Mari Mbak Dani. Luar biasa kan saudara, luar biasa sekali. Kita belajar tentang bagaimana menjalankan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikuti terus perjalanan saya, pelayanan saya di lereng-lereng gunung dan di dusun-dusun terpencil, agar banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah dukung pelayanan kami di lereng-lereng gunung dan di dusun-dusun terpencil. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat apa ketulusan hati saudara di dalam berbagi kasih juga tadi ya, menolong saudara-saudara kita yang di lereng-lereng gunung, mensupport mereka dengan finansial. Terima kasih banyak saudara. Tuhan Yesus memberkati.